Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen serta guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rio Hidayatullah, guru di SMA Negeri 2 Meraklini, Kabupaten Musirawas, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mengenai teks prosedur, yaitu menganalisis struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Mohon masukan serta sarannya agar pembelajaran saya bisa lebih baik untuk ke depan. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ali pimpin doanya. Marilah sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, sebelum pembelajaran baik Pak cek absensi dulu ya. Kehadiran ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap ya pembelajaran Pak. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat, bahagia, semangat, Allah. Untuk lebih semangat aja kita cek semangat bahasa Indonesianya. Siap? Siap. Bahasa Indonesia. Tiga satu mati dirimu bahasa bersatu jaya. Jadi hari ini kita akan belajar ya tentang teks prosedur. Hanya hari ini kita akan belajar untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, sebelum itu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur ya. Nah, sudah ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita? Oh ya, ini masih pernyataan. Oh, berarti apa? Ada dua ya? Iya. Berarti kemarin kita belajar tentang yang pertama pernyataan umum, yang kedua tahapan. Oke, kita kasih update ini. Nanti kita kembali ya. Berarti ada dua ya yang kita pelajari kemarin, yaitu ada pernyataan umum serta tahapan. Sebelum kita beralih ke sini, ada yang masih ingat pengertian teks prosedur? Saya Pak. Ada. Oke. Baik, silakan serta. Teks prosedur adalah teks yang bertujuan memberitahukan orang mengenai langkah-langkah atau suatu cara yang harus dilakukan. Oke, benar. Jadi langkah-langkah ya yang harus diikuti cara agar tujuannya tercapai. Kita beralih tadi ya. Yang pertama pembelajaran kita kan tahapan umum, yang kedua tahapan. Ada yang bisa jawab, yang bisa menjelaskan. Oh ya, silakan. Ya. Pernyataan umum ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan dan hasil akhir yang nantinya akan dicapai. Tahapan-tahapan adalah prosedur yang harus atau wajib diikuti. Oke. Prosedur atau tahapan langkah ya yang harus diikuti untuk mencapai tujuan. Karena memang sudah tahu ya, sudah paham sebenarnya kita kemarin, kita lanjut ke materi kita selanjutnya mengenai teks prosedur, menganalisis kaidah dan kebahasaan teks prosedur. Baik, nah sebelum pembelajaran kita dimulai ya, silakan Pak ada lembar tes, silakan kalian isi ya sebelum mengikuti atau mempelajari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang menganalisis struktur teks prosedur. Bagikan ya. Silakan diisi. Ya. Baik, sudah mengerjakannya? Sudah, silakan Ali diambil lembar kertasnya.
Ya, terima kasih Ali. Nah ini materi kita yaitu tentang tadi 3.2 yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, diskusi penugasan dibantu media audio visual dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab, bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah selama proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan yang pertama menjelaskan struktur teks prosedur dengan benar. Yang kedua, menjelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, menganalisis struktur teks prosedur dengan benar. Yang keempat, menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan benar. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk teknik penilaiannya, ini ada 3 yang Pak gunakan pada hari ini. Yang pertama ada teknik pengetahuan. Yang kedua, yang ketiga, baik Pak jelaskan. Jadi pengetahuan ini akan Pak ukur, akan Pak nilai pada saat Pak melakukan tes tertulis atau tes uraian. Keterampilan, nah ini akan ada unjuk kerja berupa diskusi dan penilaian presentasi yang akan kalian lakukan. Nah yang ketiga yaitu sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, ya apakah jujur, bertanggung jawab, ya kan atas kerjanya nanti. Oke, paham ya? Paham, kita lanjut baik. Konsentrasi. Benar yang dikatakan oleh teman kita Septa ya, bahwa teks prosedur teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuannya tadi. Ya. Nah yang kedua yaitu fungsi teks prosedur untuk menjelaskan langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan kegiatan tersebut. Ya, itu fungsinya. Paham ya? Paham. Baik, selanjutnya jenis teks prosedur. Ya, ada 3 jenisnya. Silakan tolong dulu Imam dibaca. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur bertema kebiasaan hidup. Misalnya, giat hidup sehat, giat belajar menyenangkan, dan giat mencapai kesuksesan. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung di berida, cara memelihara kucing. Yang ketiga, teks bertema penggunaan alat. Misalnya, cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Baik, terima kasih Imam. Jadi ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur kebiasaan hidup. Contoh lainnya ada yang tahu? Misalnya acara menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya, yang itu ada kebiasaan hidup sehat. Ya. Lanjut yang kedua ada tentang aktivitas tertentu. Nah, cara membuat bolu kukus atau cara membuat nasi goreng. Nah, ya. Yang ketiga, penggunaan alat. Bagaimana alat itu apa? Bekerja sesuai dengan apa? Memotong rumput bisa. Bagaimana menggunakan mesin robot? Paham? Lanjut, kita ke pola pengembangan. Pola pengembangan ada 2. Yang pertama berupa paragraf. Yang kedua rincian. Jadi ada seperti kita kemarin ya. Kemarin ada tahapan umum ya yang berisi suatu tujuan serta langkah-langkah. Itu berupa paragraf. Dan ada bentuk data rincian yang berupa apa? Seperti penomoran ya.
Penormal ada 1, ada 2, ada 3 dan terus sampai akhir. Paham ya? Silakan bukunya dibuka. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita akan menganalisis struktur teks prosedur. Ya, struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Yang ketiga jelaskan. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama tujuan. Apa tujuan? Hasil akhir yang ingin dicapai. Apa? Misal kita ya, seperti tadi ya, cara membuat nasi goreng. Itu tujuan kita supaya apa? Nasi gorengnya enak. Ya kan? Ada yang mau buat nasi goreng enak? Nggak dimakan tentunya nanti ya. Nah, bagian itu tujuan kita membuat nasi goreng itu wangi, enak, wah pokoknya mantap ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ya. Nanti ada di situ daftarnya, ada alat bahannya, ada bumbunya ya, ada bawang, ada garam, yang tentunya ada nasi, nama nasi goreng. Yang ketiga ada penegasan Nah, kita tegaskan ya hasil akhir tadi apa yang dikatakan. Oke, paham ya? Yang kedua, kita akan membahas kaidah kebahasaan. Ya. Nah, kaidah kebahasaan. Ada yang digunakan atau kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, ini dipahami karena setiap kaidah kebahasaan ini akan ada di dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama ada kedua, yang ketiga, empat, coba perhatikan kata kerja imperatif. Ya, Pak jelaskan. Dia ini berupa kata kerja, tetapi kata kerja berupa perintah. Kata kerja perintah. Nah, kalau diingatkan. Jadi contohnya apa, Pak? Ya. Ada yang bisa mencontohkan? Kata kerja perintah. Ada? Ambillah. Nah, yang pertama ada di kita disuruh di langkah-langkah itu ambillah atau tuanglah atau lagi Buanglah. Campurkanlah. Ya. Buanglah apanya? Sapa pada tempatnya. Ya. Apa lagi? Potonglah. Bisa. Nah, ini dia kata kerja tetapi dalam bentuk perintah. Kita itu disuruh. Kenapa? Ya harus mengikuti langkah-langkah. Supaya apa? Supaya tujuan kita nasi goreng nanti enak. Nah, nanti ada deskripsi alat, ada persuasif, ada juga deskripsi alat. Apa saja alat yang digunakan, apa saja bahan-bahan yang digunakan. Baik, sampai di sini paham? Nanti ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, sudah paham? Konsentrasi. Baik, untuk lebih jelasnya ya, Pak, ada video ya. Video bagaimana teks prosedur itu dengan benar. Ya, nanti ada contoh videonya cara membuat akun di email. Ya, paham ya, silakan kalian perhatikan dan nanti ada strukturnya. Ya, perhatian ada yang perlu kita dicatat, nanti akan Pak tanyakan. Oke, mengerti? Merupakan kaidah berbasis web yang disediakan oleh Google secara gratis. Email bisa mengakses ke semua produk Google lainnya, seperti mengakses Google Play Store, membuat akun YouTube, membuat sosial media, atau bahkan untuk mendaftar rekening bank online. Saat ini, hampir semua orang tidak terlepas dari sosial media. Maka itu, kehadiran dalam membuat akun Gmail atau akun Google, yaitu untuk mempermudah mengirim surat elektronik, juga untuk membuat sebuah akun sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, blog,
Masih belum lain. Kalau begitu, yuk kita simak bagaimana cara membuat akun Gmail. Nah, pertama-tama masuk ke aplikasi Gmail. Kedua, tekan tanda tulis tiga di bagian atasan. Ketiga, tekan tulisan follow pada bagian bawah. Keempat, pilih tulisan apakah aktif. Kelima, tekan tutup. Jadi, di sini kalian bisa menggunakan filter privacy. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan filter. Kelima, tekan membuat akun dengan membuat jabatan. Kalau di sini, ada tulisan di sini akan membuat bisa. Tapi kita akan menggunakan bisa. Lalu, masukkan identitas diri Anda seperti nama lengkap dan nama belakang yang akan kalian gunakan. Jika sudah, tekan diberikan untuk menentukan ini sesuai dengan Anda berupa gambar, gambar, dan foto. Dan jangan lupa untuk memilih misalnya sambil berjalan segera masukkan password. Dan jangan lupa untuk mengisi password konfirmasi. Selanjutnya tekan berikut. 11. Kalian sudah pilih ya saya ikuti. Selanjutnya tekan berikut. Setelah itu kalian tinggal tulis saya setuju. Jika sudah selesai, maka pembeliannya akan seperti ini. Ini adalah selesai. Baik, sudah kalian perhatikan ya video tadi. Untuk video tadi berisi tentang apa? Ya, cara membuat akun. Nah, kita sudah memperhatikan di situ ada tujuan, ya. Ada yang bisa apa masih ingat tadi atau yang mencatat tujuan dari pembuatan akun Gmail siapa? Saya Pak. Oke, baik. Imam. Tujuan pembuatan akun Gmail yaitu mempermudah mengirim surat elektronik dan membuat akun media sosial seperti IG, WhatsApp, Twitter, Facebook dan masih banyak lagi. Oh, masih banyak. Oke, benar sekali. Nah, ada tujuannya ya, banyak kegunaannya. Karena kenapa? Karena kalau kita di HP Android maupun kita mau mengakses internet ya, kalau nggak ada akun Gmail, nggak akan bisa aktif, nggak akan bisa kita menggunakan jaringan internet, baik di Android, di HP maupun di laptop atau perangkat lainnya. Jadi harus ada akun Gmail. Nah, yang kedua ada langkah. Ada yang masih ingat memperhatikan video tadi? Ya, siapa? Oke,
Oke, baik, Anissa. Langkah-langkah dalam pembuatan akun Gmail ada beberapa. Yang pertama, Masuk ke dalam akun Gmail. Klik titik Garis 3. tekan setelan di bagian bawah. Ya, lanjut. Tulisan tambahkan akun. Hmm. Tekan Google. Tekan pembuatan akun untuk memulai pembuatan. Masukkan data diri seperti nama belakang dan tanggal depan. Ya. Isi sesuai data diri berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir. Jangan lupa jenis kelamin. Selanjutnya. Pilih alamat email Anda sendiri. Masukkan password dan password konfirmasi. Tekan berikutnya. Tekan pilihannya saya ikuti. Tekan Berikutnya lagi. berikutnya dan saya setuju. Ya, dan setuju dan kemudian jadilah akun Gmail. Baik, untuk Imam, untuk Alisa kita kasih salut ya. Kasih salut. Ya, jadi sudah kita perhatikan ada tujuan, ada tahapan-tahapan atau prosedur yang harus diikuti dalam membuat akun Gmail. Jadi seperti itu. Ya, Pak rasa setiap HP-nya ya itu akan ada akun Gmail-nya masing-masing. Benar ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian memahami, ya kita akan membentuk suatu kelompok dan ini kita sudah dikelompokkan ya. Dan Pak nanti ada LKPD dan akan Pak bagikan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada tag prosedur, di mana kalian akan berdiskusi, ya, mencari atau menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang terdapat di dalam LKPD. Mengerti? Paham ya? Konsentrasi. Nih ya, silakan. Lanjut ke baik, sebelumnya itu Pak jelaskan, silakan baca petunjuknya di situ. Di situ ada petunjuknya, ada struktur ya, struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan didiskusikan ya. Kalian cari sesuai dengan format yang sudah Pak buat ya. Di situ ada tabel ya, ada tabel, ada struktur yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah serta penegasan ulang. Dan yang kedua ada kaidah kebahasaan. Di situ ada kata kerja imperatif, ya, ada kata teknis, konjungsi, persuasif, dan deskripsi alat dan bahan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, paham? Baik, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama teman. Ya, Pak beri waktu. Lanjutkan. Ada lagi yang tanyakan ya?
paham ya, jadi jangan berubah. Tujuannya apa supaya ini salah kan? Jadi kalau saja himbauan itu banyak lokal, ada boleh itu kan banyak himbauan bisa himbauan tadi ya kan? Ya, paham ya? Oke, saya tunjukkan. Ada lagi? Ya, kenapa Nisa? Ini Baik, sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai, silakan nanti kita bergantian untuk melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Nah, ini dari lembar kerja serta didik yang sudah Pak bagikan. Paham? Paham. Konsentrasi. Baik, kita mulai dari kelompok imam ya, kelompok hati. Silakan imam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Salahuddin. Saya di sini sebagai
moderator dan teman kita. Ibrahim Ramadhani, Saya Marisa Istiqomah. saya Petrus Merato. Saya Dila Munica. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teks prosedur cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Teks prosedur cara pembuatan bingkai foto dari kardus. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran foto yang dipajang. Kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. Ketiga langkah yang berikutnya ialah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. Kemudian Anda perlu membuat sket pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. Langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. Untuk berikutnya, ambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang frame agar tidak jatuh. Selanjutnya ialah dengan memasang kaca pada bagian dan dalam kardus tersebut. Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi, tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Yang ketiga, penegasan ulang. Setelah kami mencoba menyelesaikan tugas ini, kami bisa mencoba memanfaatkan bahan bekas seperti kardus dan manik-manik sebagai hiasan bingkai yang lebih indah, yang bisa meningkatkan kualitas kami dalam memanfaatkan bahan bekas. Yang kedua yaitu ada kaidah kebahasaan. 1. Kata kerja imperatif, 2. Kata-kata teknis, 3. Konjungsi, 4. Pernyataan persuasif, dan 5. Gambaran tentang benda dan alat yang dipakai. 1. Kata kerja imperatif. Bukti kutipan, tempelkan, rekatkan, dan sesuaikan. Kedua, kata-kata teknis. Bukti kutipan. Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi sehingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Kata konjungsi. Yang pertama, selanjutnya ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam sebelum. Yang kedua, lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang kamera agar tidak jatuh. Yang ketiga, kemudian Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. Yang keempat, pernyataan persuasif. Bukti kutipan, ambillah kardus lagi lalu bentuk sesuai keinginan. Yang kelima, gambaran tentang benda dan alat yang dipakai. Bukti kutipannya kardus bekas, gunting, kaca, lem, pita atau kertas kado, penggaris. Itulah tadi hasil presentasi kami. Untuk teman-teman kita, silakan kalau ingin menyampaikan tanggapan pada kelompok kami. Baik, ada yang ingin menanggapi bagaimana hasil dari kelompok 1 ya, dari teman kita, Imam dan teman-teman yang lain. Silakan, ada yang ingin ditanggapi bahasa presentasinya atau yang apa? Silakan. Ya, Anissa. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Anissa? Saya mewakili dari kelompok 2 ingin sedikit menanggapi presentasi dari kelompok 1. Sebenarnya sebelumnya untuk presentasi sudah bagus, sudah bagus ya, sudah bagus. Cuman mohon dibacakan ulang untuk bagian kata-kata teknis. Nah, teknisnya ya. Kata-kata teknis penjelasan.
Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi sehingga bisa dijadikan hiasan supaya lebih cantik. Bagaimana? Itu saja Pak, karena tadi saya kurang memperhatikan. Ya. Bukan, karena suaranya juga cukup kecil. Oh iya. Ya, jadi gimana? Sudah bisa, sudah benar ya? Sudah. Contoh teknisnya. Baik, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi menurut Anissa ya sudah bagus, hanya saja dia ingin menyampaikan pendapat ya bahwa menyamakan persepsi teknik kata teknis itu benar ya, itu saja karena suaranya agak kekecilan ya. Baik, selebihnya sudah bagus. Baik, sudah, silakan. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya baik, kita kasih salut ya. Baik, kasih salut. Salut. Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rio Hidayatullah dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fatimah Kurniasi. Dan nama saya Septa Anggraini. Anissa, Stella. Yang Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks prosedur tentang cara mendirikan tenda kemah. Dalam teks prosedur ada struktur, yaitu 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada penegasan ulang. Selanjutnya dalam teks prosedur juga ada kaidah kebahasaan. Yang pertama kata kerja perintah, yang kedua kata kerja teknis, yang ketiga konjungsi, yang keempat pernyataan persuasif, yang kelima gambaran tentang benda dan alat yang dipakai. Tujuan dan langkah-langkah akan dijelaskan oleh Septa. Penegasan ulang dan kata kerja perintah akan dijelaskan oleh Anissa. Kata-kata teknis dan konjungsi dijelaskan oleh Sela, dan pernyataan persuasif serta gambaran tentang benda dan alat yang dipakai akan dijelaskan oleh Gilang. Berikut penjelasannya. Struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari teks pembuatan skema adalah untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah. Bukti kutipan. Dalam kegiatan berkemah yang baik, hendaknya menggunakan tenda standar yang mandiri. Karena menggunakan gitu lupa. Iya. Struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan tenda adalah untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah. Bukti kutipan. Dalam kegiatan berkemah yang baik, hendaknya menggunakan tenda standar yang mendirikannya menggunakan tali dan patok. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam pembuatan tenda. Yang pertama adalah periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Kedua, persiapkan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda, seperti tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Ketiga, buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah dan sudut tenda. Keempat, pasang tiang tenda sesuai posisinya. Dalam hal ini, pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. 5. Tancapkan patok-patok pada setiap sudut tenda dan pintu tenda. 6. Setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali, lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. 7.
Begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. 8. Pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Struktur teks prosedur bagian penegasan ulang. Kamu juga bisa membuat tenda dengan baik dan bagus jika kamu benar-benar menggunakan kreativitas. Kaidah kebahasaan. Kata-kata kerja periksa. Periksa, persiapkan, bukalah, tancapkan. Kutipan, periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasang tenda. 2. Persiapkan perlengkapan dan peralatan. 3. Bukalah lembaran tenda. 4. Tancapkan kata-kata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaidah kebahasaan yang kedua, kata-kata teknis. Bukti kutipan, pasang pendukung tenda seperti lampu, gerbang, dan sebagainya. Yang ketiga, konstruksi yang pertama. Setelah bukti kutipan, setelah menegakkan tiang lengkap. Yang kedua, bukti kutipan, begitupun dengan tiang beban. Selanjutnya akan dibacakan oleh tiga. Kaidah kebahasaan, pernyataan persuasif. Kutip-kutipan alangkah lebih bagus jika menggunakan tali tenda. Kaidah kebahasaan, gambaran tentang keberadaan alat yang dipakai. Kutip-kutipan, tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai teks prosedur cara membuat tenda kemah dengan baik. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ya, silakan untuk kelompok yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 45 dan teman-teman kelompok 2 silakan. Oh baik, silakan kali berdiri. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan diskusinya, hasil diskusi udah baik, sudah bagus. Ini adalah suatu contoh untuk kita, untuk menjadi contoh kita untuk kedepannya, bahwa seperti inilah yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Untuk hasil-hasil yang presentasi kita yang di depan, cara kita menyampaikan suatu diskusi yang baik dan benar. Secara hasil diskusinya sudah Baik, walaupun ada sedikit kata atau huruf yang sedikit salah, salah kata. tapi keseluruhan Baik, baik. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk keseluruhan kata teman kita Ali sudah bagus dan insya Allah untuk kedepannya penampilan dari kelompok 2 bisa dijadikan contoh. Nah, silakan ya. Terima kasih untuk saudara Ali telah menanggapi presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih salut ya, kasih salut. Salut. Tentu kita sudah melihat ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini, silakan ya. Ya, Anissa, silakan. Anissa, bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Untuk pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui mulai dari struktur hingga kebahasaan dan prosedur. Prosedur ya, dari struktur ada apa saja? Struktur terdiri atas 3, yaitu ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Sedangkan kebahasaan Ada kata kerja imperatif, kata pernyataan persuasif, kata teknis, kondisi penjumlahan, dan deskripsi alat. Oke, tangan dulu. Ya, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Kita sudah menganalisis dan kita sudah tahu ya bagaimana apa saja struktur dari teks prosedur serta kaidah pembahasan yang digunakan di dalam teks prosedur.
Baik, untuk semua kelompoknya menganggap sudah terbaik ya, dan terima kasih untuk sudah presentasi. Kita apresiasi dulu untuk. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kan kita sudah belajar ya mengenai teks prosedur. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita ini apa yang paling kita sukai ya, atau apa yang belum kita pahami? Saya Pak, Oh baik, silakan Marisa. yang disukai dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa menganalisis dan struktur teks Teks prosedur prosedur dengan kaidah dan kebahasaannya ya. kaidah kebahasaannya. Itu ada yang belum dipahami? Kami semua sudah paham. Sudah paham ya, sudah paham mengenai struktur dan. teks kebahasaan teks prosedur. Jadi apabila kita disuruh buat teks prosedur, kita sudah membuat teks prosedur dengan baik. Alhamdulillah, kita kasih tepuk tangan. Nah, setelah kita paham ya tentang teks prosedur, pada pertemuan selanjutnya ya, atau pembelajaran kita berikutnya, kita akan masih tetap sama mempelajari teks prosedur, tetapi kita akan berada di KD keterampilan. Ya, kita akan membuat suatu produk. Ya, tetap sama di sini kita belajar bagaimana kita mengenal secara definisi, secara menganalisis. Nah, untuk pertemuan besok kita akan merancang. Ya, kita akan membuat suatu produk dengan model pembelajaran project based learning. Ya, tidak hanya kita pembelajaran saja, tetapi akan kita buat suatu produknya dengan mengikuti teks prosedur yang sudah kita rancang. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berikutnya, selanjutnya kita akan mengisi post test. Tadi setelah kita mengisi di awal pretest, ya kan, mengukur kemampuan kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, ini kita akan melakukan post test, ya. Bagaimana pengetahuan kalian setelah mengikuti pembelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, Pak, bagikan post testnya. Ya. Silakan diisi, dibaca. Ya. Yang diisi ya. Sudah selesai? Ya. Ya, silakan Ali diambil buat prosesnya. Terima kasih. Baik, kita sudah mengerjakan proses ya. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi